Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali, dan di kesempatan yang sekarang saya ingin kembali mengulas pembahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, di mana di konten kita yang kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah bahasan yang insya Allah merupakan salah satu bahasan yang paling ditunggu oleh para penyimak dan para pencari sosok budak angon atau Satrio Piningit, yaitu mengenai status beliau. Apakah status budak angon atau Satrio Piningit ini telah berkeluarga atau belum? Apakah beliau ini sudah bersuami atau beristri? Sudah memiliki keturunan atau belum? Apakah mungkin janda, duda, atau masih bujangan? Sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, di antara beberapa konten dari video tukang kebun dan kucing yang setia, mungkin ada konten-konten yang secara tersirat sedikit membahas tentang status beliau ini. Akan tetapi memang belum saya ulas secara penuh dan secara utuh. Namun demikian, saya merasa entah disadari atau tidak disadari bahwa cukup banyak dari penyimak, dari penonton, dan dari pemirsa channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia telah juga mengetahui tentang status yang sebenarnya dari budak angon atau Satrio Piningit. Minimal untuk saat ini hingga kemunculan beliau. Inilah yang akan saya bahas dan saya ketengahkan. Disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya bahwa sosok budak angon atau Satrio Piningit ini sebelum kemunculannya akan mengalami sebuah peristiwa, yaitu sebuah pertemuan, sebuah penyatuan antara budak angon dan budak anu janggotan. Lalu beliau berdua ini pindah ngababakan, pindah mariang kalbak cawene. Yang artinya bahwa terjadi suatu peristiwa pertemuan antara budak angon dan pemuda berjanggut, yang kemudian sosok tersebut melakukan sebuah kegiatan pindah tempat, pindah keadaan, yaitu ke Lebak Cawene. Hal ini, maksud saya yang saya sebut sebagai hal ini itu adalah tentang Lebak Cawene. Itu merupakan sebuah kode, sebuah simbol yang penuh dengan teka-teki dan misteri. Bukan hak tukang kebun di konten yang sekarang untuk menyibak tentang misteri dan teka-teki tersebut. Akan tetapi insya Allah mudah-mudahan setelah waktunya tiba, mudah-mudahan sahabat tukang kebun dan kucing yang setia dimanapun sahabat sekalian berada, dan dari kisaran umur berapapun, dari tingkat pendidikan yang bagaimanapun, dengan latar belakang dan status sosial yang seperti apapun, saya harap dan saya doakan mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu hikmah, pintu-pintu rahasia, minimal tentang Lebak Cawene yang saya sebutkan tadi. Minimal tentang rahasia itu. Rahasia antara budak angon, budak anu janggotan, dan Lebak Cawene. Di sini yang saya ingin sampaikan tentang status beliau adalah
Kabar lain yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi masih di dalam Uga Wangsitnya. Beliau Prabu Siliwangi menyatakan bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini dalam melakoni lakonnya selama beliau menjadi Budak Angon atau Satrio Piningit alias sebelum beliau ini dimunculkan untuk menanggung dan untuk menjalankan amanahnya sebagai pemimpin kita di masa yang akan datang, yang insya Allah itu adalah lagi-lagi sebentar lagi ya, insya Allah, amin. Beliau Prabu Siliwangi menyatakan, geus nyorangan datang zaman undur zaman, unggal zaman mawa lalakon, yang artinya setiap zaman, datang zaman, pergi zaman, masing-masing zaman itu membawa lelakon, membawa kisahnya sendiri-sendiri. Geus nyorangan, dan beliau hanya seorang diri, yang artinya bukan hanya beliau berhubungan dengan sosok pendamping hidup atau sosok yang bisa kita sebut sebagai teman istimewa dalam tanda kutip ya, tetapi juga dari sisi keluarganya, dari sisi saudara-saudaranya, ayah ibunya, teman-temannya, itu tidak melihat, tidak mengetahui tentang jati diri beliau yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah sosok yang sangat dicari-cari dari zaman ke zaman. Dan beliau ini mawa lelakon, artinya setiap zamannya itu ada kurun waktu tertentu di mana beliau harus melakonkan sesuatu, dikarenakan disitulah beliau mengalami tempaan-tempaan. Seperti misalnya kita ibaratkan kita sekolah itu ada sekolah dari SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi, seperti itulah kurang lebih tempaan yang beliau alami. Dari waktu ke waktu beliau memiliki masa-masa tempaannya sendiri. Ditambah lagi informasi dari beliau Prabu Jayabaya tentang status beliau saat ini hingga nanti kelak kemunculannya. Prabu Jayabaya sendiri menyatakan bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini merupakan sosok yang tan abapa, tan bibi lola, yang artinya tidak memiliki ayah. Artinya beliau itu pada masa yang dikisahkan, di saat kisah ini disampaikan, beliau itu adalah seorang yang yatim, tidak memiliki ayah. Tan abibi, artinya tidak memiliki bibi, tidak memiliki tante. Pasti ada sosok yang dari keluarganya ini alias pamannya sudah